Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas besar Python. Di sini dengan saya Anugrah Jaya Hartanto dengan NIM 2311011075. Dan saya Muhammad Ridho Masuwo dengan NIM 2311111091. Nah, selanjutnya sini kita akan membahas codingan yang telah kita buat. Ini contoh-contoh codingannya dan ini hasilnya. Ini contoh-contoh codingannya. Nah, ini sudah keren semua, sudah di roll out. Untuk lebih detail pembahasan codingan ini nanti ada pada akhir. Nah, di sini disuruh mencari statistiknya ya. Ini contoh dari statistiknya. Sama di statistik juga sudah di roll out. Nah, kemudian kita akan membahas terkait codingan-codingan yang telah kita buat. Sini kita udah buat materinya. Nah, dan yang pertama ada import. Import tuh intinya sih kode ini dipakai buat baca file data CSV namanya dataset 10 titik CSV titik pas kita baca pandas otomatis. Kalau pisahnya itu titik koma, data itu terus disimpan di variabel dataset. Terus kalau mau tahu detail umum kayak jumlah baris kolom atau tipe datanya, kita pakai dataset info. Kalau cuma mau lihat beberapa baris awal bisa kebayang bentuk datanya, tinggal panggil data head. Sini ada contoh, kita punya kolom tugas 2 yang awalnya bertipe float, tapi ternyata ada data yang bukan angka, itu bikin error waktu diolah. Makanya kita ubah dulu tipe data kolomnya jadi objek. Ini semacam tipe data yang lebih fleksibel buat nampung angka sekaligus teks. Setelah itu kita cek lagi tipe data di seluruh kolom pakai df.info buat pastiin perubahannya berhasil. Yang pertama sini menukar nilai yang tertukar antara kolom NIM dan kolom nilai. Fungsinya itu gunanya buat tukar nilai antara dua kolom di baris tertentu dalam data frame. Misalnya kamu punya data yang ada kolom NIM, tugas 1 dan tugas 2. Terus kamu pengen tukar nilai antara kolom-kolom itu di baris tertentu. Nah, fungsi ini bisa bantu buat ngerjain itu. Jadi pertama, fungsi bakal ngecek dulu apakah kolom yang kamu pilih sama baris yang kamu tentuin ada di data frame atau enggak. Kalau enggak ada, nanti bakal muncul pesan error bilang kalau ada yang salah, tapi kalau semuanya oke, fungsi bakal nyimpen dulu nilai-nilai yang ada di kedua kolom yang mau ditukar. Setelah itu, nilai-nilai di kolom tersebut bakal dipertukarkan di baris yang kamu pilih. Contohnya misalnya kamu mau tukar nilai antara kolom NIM dan tugas 2 di baris ke-18, terus tukar lagi antara NIM dan tugas 1 di baris ke-36, dan seterusnya. Fungsi ini bakal ngerjain semuanya secara otomatis, jadi kamu nggak perlu repot-repot tukar satu per satu. Jadi lebih cepat dan efisien. Lanjut, Pul. 2. Cek data hapus data yang duplikat. Pertama, fungsi duplicated dipakai buat ngecek apakah ada baris yang duplikat di data frame kamu. Kalau ada baris yang duplikat, dia bakal kasih tanda true, yang berarti baris itu sama persis dengan baris lain. Kalau nggak ada duplikatnya, dia bakal kasih false. Jadi bagian pertama ini bakal lihat daftar baris yang duplikat di frame setelah kamu jalankan kode ini. Ya, bisa dilihat kodenya. Kemudian kalau pengen menghapus baris duplikat itu, kita bisa pakai fungsi drop duplicate
Fungsi ini bakal menghapus semua baris yang duplikat dan cuma nyisain satu baris aja dari data yang sama. Jadi setelah kamu hapus duplikatnya, kamu bakal dapat data frame baru yang udah bersih dari duplikat ini. Contohnya bisa dilihat kodenya. Dengan cara ini, kamu bisa dengan mudah ngecek dan menghapus data duplikat dari data frame tanpa perlu manual. Lalu mengganti karakter ke dalam angka yang terdekat. Jadi di kode ini kamu lagi mau mengganti beberapa huruf tertentu di dalam data frame dengan angka sesuai dengan pemetaan yang ada. Misalnya kamu pengen ganti huruf B jadi angka 8, T jadi 7, dan seterusnya. Di kode ini kamu punya dictionary yang namanya char, strip to, strip num, yang isinya pemetaan huruf ke angka seperti ini. Bisa dilihat. Fungsi replace, strip char, strip in, strip place ini bekerja dengan cara: satu, fungsi bakal ngecek semua kolom yang ada di data frame. Dua, di dalam setiap kolom, fungsi ini bakal lihat setiap karakter dalam setiap nilai, dan kalau ada huruf yang cocok dengan yang ada di dictionary, dia bakal diganti dengan angka yang sesuai. Misalnya B bakal keganti jadi 8, T bakal keganti jadi 7, dan seterusnya. Yang ketiga, hasil perubahan langsung dimasukkan ke dalam data frame yang sudah ada. Jadi nggak perlu bikin data frame baru. Lalu yang keempat, mengganti format NIM dengan menambahkan 0 yang kurang dan mengurangi nilai paling kanan jika lebih dari 10 digit. Di kode ini kita lagi ngerapihin kolom NIM data frame supaya formatnya itu benar. Pertama, kita mau menghilangkan angka setelah titik. Itu kalau ada, supaya NIM-nya itu bersih. Lalu kita juga pengen pastiin NIM-nya selalu punya panjang 10 digit. Untuk yang pertama, kita ubah kolom NIM jadi string dulu supaya bisa diproses. Setelah itu kita pisahkan nilai NIM berdasarkan titik. Kalau ada titik, kita ambil bagian sebelum titiknya. Misalnya kalau ada NIM 1, 2, 3, 4, 5, titik 6, kita cuma ambil 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita pastiin NIM yang udah bersih punya panjang 10 digit. Kalau NIM-nya kurang dari 10 digit, kita tambahin angka 0 di depannya supaya panjangnya jadi 10 digit. Tapi kalau ternyata NIM-nya lebih dari 10 digit, kita potong supaya cuma ada 10 digit yang pertama. Dengan cara ini, kolom NIM jadi terlihat rapi tanpa angka setelah titik dan selalu punya panjang 10 digit sesuai format yang kita inginkan. Udah. Nah, yang Nilai yang lebih dari satu di suatu kolom nilai dipindahkan ke UTS dan UAS. Ini contoh codingannya. Jadi, kode ini digunakan buat memisah data yang ada di kolom. Tugas 1 yang formatnya XX, YY, ZZ. Jadi 3 kolom terpisah. Tugas 1 atau tes dan UAS tujuannya supaya data jadi lebih rapi dan gampang dianalisis. Jadi setelah ngecek formatnya, kita pisahin angka-angka tersebut. Masukin angka pertama ke kolom tugas 1, angka kedua ke UTS, dan angka ketiga ke UAS. Jadi data lebih terstruktur dan siap dipakai lagi buat analisis. Kemudian mengganti tipe data kolom tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS menjadi float untuk bisa diproses nantinya. Ini contoh codingannya. Jadi kode ini dipakai buat ngerapiin tipe data di beberapa kolom yang ada. Angka-angkanya kayak tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Semuanya kolom itu diubah jadi tipe data float 64 supaya datanya bisa dihitung dengan lebih cepat. Kenapa float 64? Karena tipe data ini lebih cocok buat angka desimal yang butuh presisi tinggi. Jadi pas kita ngitung atau analisis data, nggak ada masalah. Terus di akhir ada df nilai titik info yang gunanya buat mengecek informasi tentang data frame, misalnya tipe data tiap kolom dan jumlah data yang valid di setiap kolom. Jadi kita bisa pastiin semuanya udah terubah dengan benar. Intinya kode ini ngebantu supaya semua kolom nilai jadi siap buat dihitung atau dianalisis tanpa masalah tipe data. Kemudian merubah nilai data yang kosong atau 0 diganti menjadi 50
nilai 0 lebih kecil dari sama dengan 20 dan nilai lebih besar 100 sama dengan 80. Ini contoh codingannya. Jadi kode ini intinya ngebersihin dan ngerapiin nilai-nilai di beberapa kolom seperti tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Aturannya simpel, kalau ada nilai yang nggak sesuai langsung diganti. Misalnya 1, kalau ada nilai kosong diganti jadi 50, yang kedua kalau nilai negatif diganti jadi 20, dan yang ketiga kalau nilai lebih dari 100 diganti jadi 80, yang terakhir 4, kalau nilai udah benar atau antara 1 sampai 10 ya tetap. Nah, di dalam kode ini ada perulangan for column in columns to replace yang gunanya untuk menerapkan aturan penggantian nilai itu ke setiap kolom yang ada dalam daftar columns to replace. Jadi kode ini nggak perlu diulang-ulang untuk setiap kolom, cukup satu kali aja. Misalnya buat kolom tugas 1, semua nilai di kolom itu bakal diproses sesuai aturan yang udah ditentukan. Proses yang sama juga bakal diterapkan ke kolom tugas 2, kuis 1, dan seterusnya. Dengan cara ini, semua kolom yang disebutkan bisa diproses otomatis, jadi lebih praktis dan nggak perlu nulis kode yang sama berkali-kali. Hasil akhirnya kita punya data frame yang lebih bersih, konsisten, dan siap buat diproses atau dianalisis lebih lanjut. Kemudian, function perhitungan statistik kolom dictionary. Ini contoh codingannya. Kode ini adalah sebuah fungsi Python yang dirancang untuk menghitung statistik dasar dari sebuah baris data atau row di dalam sebuah data frame atau struktur data serupa. Fungsi calculate raw statistic atau row, fungsi ini menerima satu baris data sebagai input menghasilkan statistik berikut dalam bentuk dictionary dengan 5 contoh sini. 1 mean atau rata-rata nilai dari semua elemen di baris tersebut. Kedua, median, nilai tengah dari elemen-elemen di baris. Yang ketiga, stdef, standar deviasi yang menunjukkan seberapa tersebar data. Yang keempat, min, nilai terkecil di baris. Dan terakhir, max, nilai terbesar di baris. Setiap nilai yang dihitung dibulatkan ke 2 angka desimal agar hasil lebih rapi dan mudah dibaca. Hasil akhirnya adalah Pictionary yang bisa digunakan untuk berbagai analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada function perhitungan statistik kolom dictionary. Fungsi ini dibuat untuk menghitung statistik seperti rata-rata, nilai tengah, standar deviasi, nilai terkecil dan terbesar dari setiap kolom angka di data frame. Kecuali kolom identitas kayak name, hasilnya disimpan di dictionary. Jadi gampang kalau mau ngecek statistik tiap kolom, intinya fungsi ini ngebantu buat lihat gambaran umum, data biar lebih paham pola dan sebarannya. Bisa dilihat codingannya. Terus selanjutnya ada proses menampilkan data yang telah diubah. Berikut adalah codingannya. Kode ini menghitung dan menggabungkan statistik deskriptif baik untuk setiap baris maupun setiap kolom dalam data frame. Statistik per baris dihitung berdasarkan nilai-nilai di tiap baris dengan NIM sebagai kunci. Sementara statistik per kolom dihitung untuk setiap kolom numerik. Hasilnya data asli, statistik per baris, dan statistik per kolom digabungkan dalam sebuah dictionary yang kemudian ditampilkan secara terpisah berdasarkan bagian original, data, raw statistik, dan kolom statistik. Nah, kode ini melakukan beberapa 3 hal utama. 1. Menggunakan iterals. 2. Menggunakan fungsi calculate kolom statistik. Ketiga, data asli, statistik per baris, dan statistik per kolom digabungkan dalam dictionary final data. Nah, itu mungkin beberapa contoh-contoh codingan yang telah kita buat dan kita rangkum di Word ini. Mungkin itu aja, sekian dari kami. Mungkin kalau ada salah kata atau kata-kata yang belum bisa kita kurang tepat gitu, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.